apa sih yang menjadi sebab orang bermasalah keuangannya. Dan pada umumnya orang akan lebih mengaitkan kepada hal-hal yang sifatnya teknis ya. Misalnya karena orang itu kurang giat berikhtiar, misalnya dia kurang keahlian, skill, dan macam-macam gitulah. Nah, izinkan kali ini saya akan membahas dari sudut pandang yang berbeda, dan ini adalah jawaban dari yang dulu pernah saya cari, karena saya sudah mengupayakan dari aspek teknis kenapa kok masih tetap bermasalah aja. Saya melihat bahwa ternyata uang ini sebenarnya sangat menyangkut dengan level kesadaran seseorang. Ada sebuah buku judulnya Power versus Force: The Hidden Determinant of Human Behavior. Itu adalah buku karyanya David R. Hawkins. Jadi di buku itu intinya ada tabel-tabel ya tentang level-level kesadaran manusia. Nah, intinya di dalam buku itu ada satu halaman yang menyebutkan bahwa persoalan keuangan itu sebetulnya bukan karena kekurangan keahlian, tetapi karena kurangnya kesadaran pada orang itu. Level kesadarannya rendah sehingga menyebabkan kehidupannya jadi bermasalah keuangannya. Setiap level kesadaran ini punya getaran energinya sendiri-sendiri, otomatis akan direspon alam sendiri-sendiri. Nah, jadi apabila misalkan Anda sudah melakukan banyak hal-hal teknis dan tetap bermasalah, kalau kata David R. Hawkins dikatakan bahwa lack of consciousness, jadi kurangnya level kesadaran seseorang gitu. Bagaimana supaya kita tuh menaikkan level kesadaran kita, otomatis getaran kita nanti akan berubah sehingga kita akan lebih akrab, dekat dengan yang namanya uang gitu. Poin pertama ya, supaya kesadaran kita tentang uang ini membaik ya, artinya lepas dari persoalan keuangan. Yang pertama kali adalah sadari ya bahwa uang itu bukan musuh dari spiritualitas. Ada beberapa orang yang mereka masih membentur-benturkan, memversuskan antara uang dengan spiritualitas. Ya, misalnya gini, kalau nanti saya kaya raya nanti susah masuk surga. Ada juga yang berpikir bahwa misalkan kalau kita mau dekat dengan Tuhan tuh kita kudu melarat. Kalau kita mau dekat ke akhirat harus meninggalkan dunia. Nah, hal-hal seperti ini jadi sebuah program di bawah sadar sehingga menghasilkan dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, ketika seseorang masih membentur-benturkan keuangan dengan spiritualitas, maka kemungkinannya ada dua. Pertama ya, orang itu nanti hanya bisa memilih salah satu. Misalkan gini, dia ketika ingin dekat dengan Tuhan itu akhirnya jauh dari uang. Atau kemungkinan kedua adalah dia ketika memilih uang, dia jadi tidak spiritual. Akhirnya sikap perilakunya nggak karu-karuan karena uang mengendalikan hidup dia. Kalau misalkan kita tidak keluar dari lingkaran pertempuran antara uang dan spiritualitas, kita akan kejebak pada dua tadi. Kita akan jauh dari uang, atau pada saat nanti kita dekat dengan uang, kita jadi pribadi yang memang tidak spiritual gitu loh. Nah, ini sebabnya kenapa? Kalau saya lihat sebenarnya sebabnya adalah kita salah memahami agama ya. Jadi gini, saya tidak menyalahkan agamanya, tetapi seringkali pemahaman kita terhadap ajaran agama itu yang salah. Misalnya gini, ketika Nabi Muhammad misal ya, barangkali saya salah, misal berkata nanti di surga orang-orang miskin itu akan dekat bersama dengan saya. Nah, itu kan saya yakin latarnya ketika Nabi Muhammad bicara gitu karena dia lagi ngomong di depan orang miskin. Dia ngomong di depan orang kaya pasti akan beda lagi. Jadi orang kadang memahaminya sepotong-sepotong sehingga berpikir, oh berarti kalau kaya nanti nggak bareng Nabi Muhammad. Contohnya gitu, sehingga jadi sebuah keyakinan. Padahal kita bisa lihat kan, contohnya juga banyak kekasih-kekasih Tuhan yang hartanya banyak. Jadi tolonglah berhenti untuk mencari figur-figur yang menurut Anda spiritual, yang melarat gitu loh. Karena itu adalah hanya sebagian kecil contoh gitu loh. Ada juga orang yang dia dekat kepada Tuhan dan dia tidak jauh dari uang dan tetap baik, tetap spiritual gitu. Nah, ini Anda coba hapus gambaran orang kaya yang tidak spiritual itu sehingga Anda bisa memposisikan uang itu bukan musuh spiritualitas gitu. Logikanya paling gampang gini supaya gampang ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan yang Maha Pemaaf, maka kita akan ketularan jadi pemaaf. Kalau kita dekat dengan Tuhan yang Maha Penyabar, kita akan menjadi sabar. Kemudian kalau misalkan Tuhan itu Maha Pengasih Penyayang, kalau kita dekat dengan Tuhan akan
ketularan sifat pengasih penyayang. Nah, kalau Tuhan Maha Kaya, masa kita dekat dengan Tuhan terus jadi melarat? Itu kan nggak masuk akal logikanya gitu ya. Berhentilah memversuskan antara uang dengan spiritualitas adalah salah satu jalan supaya level kesadaran kita naik dan getaran kita di alam kehidupan ini bisa tidak menjauhkan kita dari uang dan justru lebih akrab dan kita keluar dari masalah-masalah keuangan.